Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Yudiana Putra, NIM 2202022918. Di sini saya akan menjelaskan hubungan fungsi pengarahan dalam manajemen terkait kepuasan kinerja staf pada bidang kesehatan. Definisi pengarahan: perencanaan, perorganisasian, perkoordinasian, pengarahan, pengawasan. Pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan kualitas. Dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang penjelasan, pertimbangan, dan bimbingan kepada petugas yang terlibat agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Kajian teori. Fungsi manajemen pengarahan dari suatu perusahaan agribisnis menjadi sedikit bermasalah mengenai siapa yang memberikan arahan kepada siapa, tentang apa, mengapa, untuk apa. Tentunya memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak dari perilaku kegiatan agribisnis mempengaruhi tersebut akan membawa secara acak pada setiap target yang telah diarahkan sebelumnya. Arahan pucuk pimpinan. 3 potensi yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk mengarahkan bawahannya. 1. Menguasai secara konvensional dimensi keilmuan operasional dari setiap tujuan besar perusahaan. 2. Mengerti kualitas bawahan secara kategoris dan mengakui keanekaragaman sifat dan bobot bawahan justru adalah potensi yang harus diolah. 3. Memiliki kepemimpinan yang baik dengan bobot imanan takwa selain ilmu tadi yang patut untuk diteladani oleh bawahan. Kajian teori. Arahan pengambilan keputusan. 3 komponen pokok yang harus perhatikan. Ketentuan yang disepakati sejauhnya dicapai dalam situasi kondisi normal. Kejelasan tahap demi tahap proses harus melalui pencatatan hasil pengukuran kinerja. Kesimpulan penghitungan dalam proses akhir mengenai kadar pencapaian melihat besarnya definisi dari ketentuan standar, materi dan teori arahan, materi kebijakan baru, materi kebijakan auditoris, materi kebijakan rutinitas. Perkenalkan, nama saya Iwayan Darmoyaso, NIM 2202022917. Saya akan menjelaskan tentang materi teori arahan. Materi dan teori arahan dibagi menjadi 3, yaitu materi kebijakan baru, perlu adanya instrumen manajemen yang konsisten berupa siklus manajemen kebijakan seutuhnya demi mengantisipasi pengaruh kebijakan baru dari pemerintah daerah dan pengaruh perkembangan baru. Dan kedua, ada materi kebijakan auditor, yaitu kebijakan auditor tidak terlepas dari pengarahan pucuk pimpinan yang memahami auditoritas tersebut. Dan ketiga, ada materi kebijakan rutinitas, merupakan pengarahan yang diberikan secara rutin demi memperkecil jumlah penyimpanan. Studi kasus. Fungsi pengarahan yang diterapkan dalam melihat tingkat kepuasan di RS Haji Jakarta dan Puskesmas di Minasa Upa Kota Makassar. RS Haji Jakarta.
Fungsi pengarahan yang terdapat di jurnal ini berupa bentuk pengarahan yang dilakukan oleh kepala ruang merupakan salah satu fungsi manajemen yang mempengaruhi kepuasan kerja perawat. Puskesmas Minasa Upah Makassar. Fungsi pengarahan yang terdapat di dalam jurnal ini berupa bentuk pengarahan yang dilakukan oleh kepala ruang di puskesmas oleh terhadap bidan desa untuk melaksanakan program kegiatan PMT. Studi kasus. Fungsi pengarahan yang diterapkan dalam melihat tingkat kepuasan di RS Haji Jakarta dan Puskesmas Minasa Upah Kota Makassar. RS Haji Jakarta. Aktivitas dan fungsi pengarahan antara lain komunikasi, delegasi, motivasi bawahan, promosi staf, manajemen konflik supervisor, melakukan bimbingan dan lain sebagainya. Puskesmas Minasa Upah Makassar. Aktivitas dalam fungsi pengarahan antara lain berkoordinasi dengan bidan desa dan mendampingi bidan desa dalam pelaksanaan program PMT, melakukan sosialisasi program tersebut kepada masyarakat dan pendekatan terhadap kalangan keluarga balita gizi buruk. Sekian presentasi dari saya, kelompok kami, kelompok 14. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.